Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kali ini saya akan tayangkan tentang salah satu Rasul yang menikah pada hari Jumat adalah Nabiullah Adam kepada Siti Hawa. Bagaimana singkat cerita pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa? Sabda ulama, inna Adam lama khalaqallahu ta'ala nazara fis samawati wal ar walam yara ahadan min jinsihi liyasta'nasa bihi wa kana bainan naim wal yaqdah. Ketika Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang diri di surga, lalu beliau Nabi Adam melihat langit dan melihat bumi, satu pun tidak ada teman sejenis, karena memang Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan manusia cuma satu, yaitu beliau. Lalu karena tidak ada teman di surga, akhirnya Nabi Adam setengah tidur, antara tidur dan terjaga. Kalau istilah Sunda namanya itu adalah nunutan. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam antara tidur dan terbangun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengeluarkan salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mengambil salah satu tulang rusuk Nabi Adam dari sebelah kiri. Ketika Nabi Adam diambil tulang rusuknya oleh malaikat Jibril satu, maka sedikit pun Nabi Adam alaihissalam tidak merasa sakit. Apa hikmatnya? Sehingga kalau Nabi Adam diambil tulang rusuknya satu oleh malaikat Jibril merasa sakit, tentu seorang laki-laki tidak akan ada rasa mencintai kepada seorang perempuan, dan seorang perempuan pun tidak akan ada rasa cinta terhadap seorang pria. Itulah hikmatnya ketika tulang rusuk Nabi Adam diambil satu untuk diciptakan lawan jenisnya, yaitu Siti Hawa, tidak merasa sakit, sehingga terjadilah antara laki-laki dan perempuan ini saling mencintai. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, nah akhirnya Siti Hawa mendekati Nabi Adam, ada di dekat kepala Nabi Adam yang masih antara tertidur dan terbangun. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah terbangun, melihat perempuan yang sangat cantik, lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada perempuan itu yang bernama Siti Hawa, man anti waliman khuliqti, wahai perempuan, siapakah engkau dan engkau diciptakan untuk siapa? Itu pertanyaan Nabi Adam kepada Siti Hawa. Kata Siti Hawa, ana Hawa khuliqtu li ajlika, saya nama Siti Hawa dan aku diciptakan untukmu wahai Adam. Nah, sehingga karena Nabi Adam bertanya siapa namamu kepada Siti Hawa, maka jangan aneh ketika sebelum menjalin percintaan, hubungan asmara, biasanya laki-laki terlebih dahulu bertanya dengan cara berkenalan. Jadi perkenalan seorang pria kepada perempuan maupun perempuan kepada seorang pria itu ada asal usulnya, karena dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah tahu Nabi Adam bahwa perempuan yang ada di sisinya adalah Siti Hawa dan diciptakan untuk dirinya, sehingga kata Nabi Adam alaihissalam, kemarilah mendekati saya. Nah, itu permintaan Nabi Adam kepada Siti Hawa. Kata Siti Hawa, la bal anta, aku tidak mau menghampirimu,
kamu aja yang ke sini. Nah, karena Nabi Adam alaihissalam telah memanggil Siti Hawa dan Siti Hawa menolak untuk menghampirinya, akhirnya Nabi Adam sendiri yang menghampiri Siti Hawa. Maka jarotil adat dihabur rojul ilal mar'ah. Sampai sekarang ketika pernikahan biasanya laki-laki yang menghampiri rumah perempuan. Karena apa? Itu Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali yang menghampiri Siti Hawa. Lain lagi zaman sekarang, ada juga sebagian kecil kalangan perempuan yang suka menghampiri, nyamperin ini prianya. Itu salah besar, karena asal usulnya pun yang harus menghampiri itu adalah seorang laki-laki ke rumah perempuannya, bukan perempuan yang apel ke rumah laki-lakinya. Itu menyalahi kodrat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika Nabi Adam alaihissalam telah menghampiri Siti Hawa, maka Nabi Adam ini tidak merasa sabar, langsung mau menyentuh tangan Siti Hawa. Ketika belum sampai tangan Nabi Adam menyentuh tangan Siti Hawa, maka ada sejenis nida. Nida itu apa? Yang dimaksud dengan nida di sini adalah suara tanpa wujud. Ini dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kata suara itu, "Ya Adam, amsik fa inna suhbataka ma'a Hawa lam tahil illa bisidaqah." Wahai Adam, jangan engkau sentuh dulu itu tangan Siti Hawa, karena sentuhanmu dan pergaulanmu dengan Siti Hawa belumlah dihalalkan. Kecuali kalau mau halal, engkau harus mengeluarkan sidak. Sidak itu berupa mahar atau mas kawin. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada nida tersebut, kepada suara yang tidak ada wujud. Mungkin ini Nabi Adam alaihissalam telah mengetahui bahwa nida suara tersebut adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, "Ilahi, wahai Tuhanku, apa yang harus saya berikan kepada Siti Hawa agar campur gaul saya di surga ini dihalalkan? Apakah am zahaban am fidotan, asumu am usoli? Apakah saya harus mengeluarkan intan permata? Apakah saya harus mengeluarkan perak? Apakah saya harus sholat? Apakah saya harus puasa? Saya rela berkorban untuk mendapatkan Siti Hawa." Maka jangan aneh ketika laki-laki menginginkan seorang perempuan, apapun yang merasa tidak mampu itu dipaksakan. Karena apa? Ingin mendapatkan cintanya. Seperti halnya Nabi Adam. Nabi Adam siap mengeluarkan harta benda, apakah emas, apakah perak, apakah berpuasa, apakah sholat, untuk mendapatkan cinta dari Siti Hawa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mas kawinmu, maharmu, sidakmu kepada Siti Hawa antusolliya ala Muhammadin khotamin nabiyyin." Murah sekali ketika engkau ingin bergaul dengan Siti Hawa dan menjadi istrimu, kamu harus membayar mahar berupa membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Itu hebat-hebatnya baginda Nabi, sampai-sampai manusia pertama mau membayar mas kawin kepada Siti Hawa dengan membaca sholawat kepada beliau, walaupun beliau belum ada. Jadi walaupun beliau belum ada, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam agar bersolawat untuk membayar mas kawin. Setelah itu siaplah Nabi Adam untuk dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum menikahkan kepada Nabi Adam Siti Hawa, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala membacakan khutbah. Alhamdulillahi sanai wal uzmatu izari wal kibriya'u ridai. Itulah khutbah Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menikahkan Nabi Adam alaihissalam kepada Siti Hawa. Maka kayak kalangan mayoritas
di kantor urusan agama, sebelum mengakadkan kedua calon mempelai terlebih dahulu diawali dengan khutbah. Karena apa? Itu sunnatullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menikahkan Nabi Adam kepada Siti Hawa, terlebih dahulu diawali dengan khutbahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menikahkan, saya nikahkan engkau kepada Siti Hawa. Siti Hawa tidak ada walinya. Karena apa? Kan Siti Hawa itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan juga tidak ada rombongan besan. Cuma Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Adam untuk menikahi Siti Hawa dengan mas kawin, membaca sholawat 10 kali kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh penghuni surga agar menghiasi surga seindah-indahnya. Bidadari harus dandan semuanya. Kan bidadari itu walaupun tidak dandan tetap aja cantik, apalagi ini didandani, bersolek semua untuk ikut turut serta bergembira karena Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi Adam alaihissalam kepada Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 10 kali, maka jadilah suami istri Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah bagian pertama di video ini. Salah satu nabi atau rasul yang menikah pada hari Jumat adalah Siti Hawa kepada baginda Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan tausiah ini walaupun singkat besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudz sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.